Yesus Kristus, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk melewati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur berterima kasih buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk membuat kami kuat menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami, dan kami selalu ada di bawah kemurahan Tuhan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Saat ini kami rindu membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus membuat kami cakap, kami sanggup untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ulang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu bersukacitalah senantiasa. Tema kita pada saat ini adalah bersukacitalah senantiasa. Berbicara tentang bersukacita, saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama dikatakan di sini yaitu dasar daripada bersukacita tersebut. Saudara, apa yang menjadi dasar kita bersukacita? Apa yang menjadi sumber kita di dalam kita bersukacita? Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sekali lagi saudara, Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nah, saudara, dikatakan di dalam kitab Mazmur tersebut bahwasannya yang menjadi dasar kita bersukacita, yang menjadi sumber kita bersukacita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kalau saya bersukacita, Bapak Ibu bisa bersukacita, itu dasarnya karena Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Dikatakan di sini, saudara, oleh karena Tuhan Yesus Kristuslah sukacita itu sendiri, itu menjadi sumber sukacita kita, sehingga ketika apapun di depan kita yang harus kita hadapi, kita mampu menghadapinya. Karena apa? Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan Tuhan Yesus Kristus lebih besar, saudara, dibanding semua pergumulan permasalahan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, saudara. Walaupun mungkin jenis daripada pergumulan permasalahan kita itu berbeda, tetapi dikatakan jangan takut. Karena apa? Karena sumber sukacita kita itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus, yang sifatnya apa, saudara? Alfa dan Omega. Dari dulu, saudara, bahkan sekarang sampai selama-lamanya, Dia Tuhan tetap sama. Dia Tuhan tetap satu, yang merupakan sumber sukacita kita. Saudaraku,
Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau mungkin kegembiraan, sukacita yang dunia berikan itu hanya semu sifatnya dan sementara sifatnya, saudara. Acap kali ketika kita bersukacita oleh karena manusia, maka tidak lama kemudian kita akan mengalami satu sungut-sungut atau satu ketidakpastian, satu kegelisahan, bahkan kekhawatiran. Tetapi jikalau sukacita kita bersumber dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, maka sifatnya adalah kekal, saudara. Sukacita yang Tuhan berikan itu abadi adanya. Sukacita yang Tuhan berikan itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam bersukacita di dalam Tuhan adalah, saudara, yang merupakan sumber sukacita kita tersebut. Dan kita bersyukur sumber sukacita kita, dasar sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang harus kita perhatikan di dalam kita bersukacita senantiasa adalah manfaat dari bersukacita. Saudaraku, apakah itu manfaat dari bersukacita? Mari kita perhatikan satu ayat bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12, demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, saudara, Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, saudaraku, manfaat sukacita yang dikatakan oleh Rasul Paulus lewat kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12, yang pertama dikatakan di dalam bersukacita itu ada pengharapan yang Tuhan berikan. Walau ku tak dapat melihat, walau kami belum dapat melihat Tuhan, ini hanya merupakan suatu pengharapan kepadamu. Saudaraku, mungkin orang lihat kenapa dia bisa terus bersukacita, sementara rancangan-rancangan kerjanya belum dia peroleh, belum ada hasilnya. Tetapi kenapa dia tetap bersukacita? Kenapa di masa-masa pandemi ini anak-anak Tuhan terlihat, wah, kenapa dia terus bersukacita? Padahal mungkin dia kena PHK akibat pandemi yang ada. Saudaraku, itu karena sumber sukacita yang dari Tuhan tadi yang membuahkan pengharapan. Iman kita berkata anak-anak Tuhan tidak akan meminta-minta, saudara. Itu merupakan pengharapan. Nah, manfaat daripada bersukacita itu ada pengharapan di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara, bersukacita saja dulu. Nah, ketika iman kita bersukacita kepada Tuhan, maka saudara, pengharapan itu bukan hanya sekedar pengharapan, tetapi kita bisa meraihnya di dalam Tuhan. Kita mendapatkannya sehingga kita keluar menjadi pemenang, saudara. Bersukacita saja dahulu. Itu manfaat sukacita, saudara. Ada pengharapan di dalamnya. Sembari kita bersukacita, kita menunjukkan wajah yang tersenyum. Kita bisa menguatkan orang yang sedang letih lesu, saudara. Padahal kita juga mengalami hal tersebut. Itu merupakan janji Tuhan. Ada pengharapan di dalamnya. Paulus dengan tegas mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Manfaat daripada kita bersukacita, saudara, ingat, ada pengharapan di dalam sukacita itu. Karena sumber sukacita itu tadi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, apa manfaat daripada bersukacita? Rasul Paulus dikatakan bahwa di dalam kita bersukacita itu membuat kita menjadi lebih bersabar, saudara.
sabarlah dalam kesesakan. Manfaat daripada bersuka cita itu, saudara, kita semakin lebih bersabar. Untuk apa? Untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sehingga bersuka cita itu menjadi gaya hidup kita, anak-anak Tuhan. Yang orang lihat mungkin kita sedang menderita, yang orang perhatikan mungkin kita memiliki permasalahan yang sangat besar. Tetapi karena ada sukacita di dalam hidup kita tadi, orang akan melihat, wah, sabar sekali anak itu. Oh, jelas anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepadanya selalu bersabar, saudara. Ternyata bersukacita itu membuat kita lebih bersabar. Kita elus dada, sabar. Karena apa? Sabar itu sudah ditutupi oleh sukacita. Haleluya. Orang tidak tahu kalau kita sedang dididik dalam hal kesabaran. Yang orang lihat, kita dilihat senang bersukacita dan tersenyum. Sementara mereka tidak lihat kalau kita sedang mau melewati proses yang Tuhan berikan, sedang melewati lembah kekelaman dalam permasalahan, saudara. Haleluya. Bersukacita membuat kita lebih bersabar. Saya sangat diberkati, saudara, dengan Roma 12 ayat 12 ini. Ya, kita belajar bersama-sama. Itu manfaat yang kedua. Manfaat sukacita yang ketiga dikatakan, saudara, sukacita membuat kita menjadi suka atau bertekun di dalam doa. Sukacita itu membuat kita menjadi suka atau bertekun di dalam doa. Dikatakan di situ, bertekunlah di dalam doa. Nah, saudaraku, doa itu menjadi senjata bagi kita untuk tetap bersukacita. Ketika kita bersukacita, orang melihat di dalam kita sedang berdoa. Doa itu menjadi senjata yang tersembunyi. Yang terlihat di raut wajah kita adalah sukacita anak-anak Tuhan. Saudaraku, bersukacita membuat kita anak-anak Tuhan semakin bertekun berdoa, semakin suka berdoa. Itu manfaat daripada bersukacita. Jadi 3 manfaat daripada bersukacita. Dikatakan tadi, di dalam sukacita ada pengharapan. Dan dikatakan di situ, saudara, ketika kita bersukacita, maka saudara, dikatakan di situ, kita bisa semakin bersabar menghadapi kesesakan. Dan yang ketiga, manfaat bersukacita dikatakan bahwasannya kita semakin suka berdoa. Doa menjadi senjata kita yang paling ampuh untuk menghadapi permasalahan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan, Engkau ada untuk kami. Mengangkat, mengeluarkan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Yang terlihat adalah gambaran sukacita Bapa terpancar di dalam raut wajah kami ini. Tuhan, terima kasih. Betapa agung dan mulianya kasih-Mu bagi kami. Kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh dapat memegangnya dan melakukan di dalam hidup kami. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.